Ya, jadi di sini kita akan membahas ya materi khusus tentang sifat ya yang ada pada diri manusia yang perlu kita waspadai ya karena sifat ini yang bisa memicu ya memunculkan dosa. Nah, karena itu ibarat penyakit ya. Jadi ini penyakit hati ya. Kalau penyakit itu segera kita deteksi ya, kita obati, maka mudah-mudahan penyakit itu segera sembuh ya. Sebagaimana kalau kita sakit secara jasmani, itu kalau kita sakit terdeteksi dari awal ya itu akan lebih mudah penyembuhannya. Dan ketika penyakit itu sudah parah ya biasanya akan sulit ya disembuhkan. Nah, begitu juga tentang ini ya penyakit hati ini yang ada 4 ini yang ada potensinya di dalam diri kita. Jika kita menemukan ya di dalam diri kita keempat sifat ini, maka segeralah kita untuk bertobat ya, beristighfar dan terus ya meningkatkan keimanan, amal ibadah kita agar penyakit tersebut segera bisa kita sembuhkan ya, karena dengan itulah ya manusia bisa mencapai derajat ya tertinggi ketakwaan ya jika di dalam hatinya itu ya sudah tidak ada ya sifat-sifat penyakit yang 4 ini. Karena penyakit inilah yang memicu ya munculnya dosa-dosa dan kemurkaan Allah. Nah, mungkin kita sering ya mengalami ketika misalnya lagi tilawah ya pikiran kita kemana gitu ya. Atau misalnya ketika sholat kita tidak bisa khusyuk ya. Nah, di antaranya karena penyakit ini masih ada di dalam diri kita ya, dengan hati yang masih belum bersih ya, maka itulah yang menyebabkan kita tidak bisa khusyuk ya di dalam ibadah-ibadah kita. Nah, jadi di sini manusia ya di dalam surat At-Tin ya. Nah, kita lihat di dalam surat At-Tin Allah berfirman ya di ayat keempat, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, waturi sinin, dan demi gunung Sinai, wahazal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Nah, jadi kita ingat ya bahwa ketika Allah bersumpah ya dengan ciptaannya ya, tentunya ciptaannya ini spesial ya. Maka di balik itu ya ada pesan penting yang ingin Allah sampaikan kepada kita ya pada ayat berikutnya. Nah, pesan di ayat berikutnya yang ingin Allah sampaikan adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa yang membuat mereka mendustakanmu setelah adanya keterangan itu, yaitu mendustakan hari pembalasan. Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Nah, jadi di sini Allah menyatakan bahwa manusia ini tadi ya di ayat 4 adalah sebaik-baiknya bentuk ya dari makhluk Allah. Nah, manusia ini diciptakan dengan akal ya, itu yang tidak dimiliki ya oleh makhluk yang lainnya. Sehingga kemudian ya bisa jadi dengan kesempurnaan ini dia bisa jatuh ke tempat yang serendah-rendahnya kata Allah ya. Jadi manusia ini punya potensi ya, punya potensi untuk memiliki derajat mulia, bahkan bisa melebihi malaikat ya. Dan berpotensi juga
berkedudukan rendah, bahkan di ayat-ayat lain ya bisa lebih rendah dari hewan sekalipun. Nah, kecuali kata Allah tadi ya, illal ladzina amanu. Nah, kecuali orang yang beriman wa amilus shalihat dan mengerjakan kebajikan. Falahum, maka mereka akan ajrun gairu mamnun, mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah, jadi yang membedakan manusia ya supaya bisa tadi mencapai derajat yang sebaik-baiknya yang tertinggi supaya tidak jatuh ke dalam derajat yang rendah, maka manusia di sini harus tadi ya syaratnya beriman dan mengerjakan kebajikan. Nah, jadi terus menjaga iman ya dan beramal soleh. Nah, itu syaratnya ya. Bagaimana manusia bisa dalam keimanan? Itu tadi ya, bagaimana keimanan yang kuat, maka potensi yang ada di dalam dirinya tadi ya yang kita akan bicarakan ini harus kita arahkan ya, harus kita kendalikan. Kendalikan ke jalan yang Allah ridai. Nah, jadi kalau potensi yang 4 akan kita bicarakan ini tidak kita kendalikan ya dengan baik, maka justru tadi akan menjatuhkan manusia ke derajat yang serendah-rendahnya. Nah, adapun ya keempat sifat ya yang ada di dalam diri manusia ini yang berpotensi tadi ya untuk memicu dosa sehingga akhirnya menjadi kedudukan yang terendah. Nah, ini harus kita waspadai. Yang pertama yakni sifat rububiyah ya. Di sini berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin ya karya Imam Al-Ghazali. Yang pertama di sini adalah sifat rububiyah, yaitu sifat ketuhanan yang ada pada diri manusia. Jadi ini memang ada potensi ya di dalam diri manusia sifat rububiyah ya, yaitu sifat yang ingin menjadi penguasa ya, kemudian menduduki jabatan tinggi ya, menguasai apapun ilmu ya, kemudian sifat memaksa orang lain ya, tidak mau direndahkan, maunya hanya dipuji ya. Nah, sifat ini kalau tidak dikendalikan ya sampai menguasai diri kita, maka muncul ya akhirnya sifat takabur ya, suka membanggakan diri, kemudian riya ya, suka dipuji dan disanjung, maunya populer ya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, kalau muncul ya sifat-sifat ini tidak kita kendalikan, maka bahkan ya seperti Firaun, nah kita ingat bahkan dia merasa paling hebat ya, menjadi manusia di muka bumi yang paling tinggi sehingga dia mengaku Tuhan. Nah, itulah puncak ya ketika manusia sudah merasa dia segala-galanya dipunyai ya, punya kehebatan ya, entah ilmu, jabatan, harta ya, yang membuat dia itu tadi sombong ya, bangga, ria ya, pengennya selalu ditinggikan ya, tidak mau direndahkan. Nah, dikit-dikit tersinggung gitu ya, dia merasa hanya dirinya yang paling baik ya, kalau ada yang berusaha untuk menyaingi, merendahkan, maka dia di sini marah ya. Nah, di sini jadi dia cenderung ingin menjadi penguasa ya, ingin jabatan yang tinggi dalam rangka berbangga-bangga ya, ria tadi, suka pamer ya dan seterusnya. Nah, ini sifat yang pertama. Kemudian sifat potensi yang kedua yaitu syaitaniyah ya, sifat kesetanan. Nah, pada diri manusia ketika sifat ini menguasainya, maka ia akan suka merekayasa ya dengan tipu daya dalam meraih sesuatu apapun ya, dengan cara menghalalkan segalanya ya. Nah, jadi kalau sifat kesaitanan ini sudah menguasai diri seseorang, maka dia muncul ya sifat iri, dengki ya, kemudian hasud, sewenang-wenang ya, suka menipu, kemudian sukanya berdusta dan lebih condong kepada perbuatan munafik ya. Nah, jadi yang kedua ini kalau menguasai diri kita yang terjadi adalah seperti itu tadi ya, menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kemudian sifat yang ketiga adalah bahimiyah, yaitu sifat kehewanan. Nah, ini apabila menguasai seseorang, maka dia akan bersifat rakus ya, tamak, kemudian suka mencuri, makan yang berlebihan ya, kemudian egois ya, maunya menang sendiri, suka berzina ya, berperilaku termasuk yang LGBT ya, saat ini sangat marak ya, memperturutkan hawa nafsu tanpa pengendalian ya, seperti hewan layaknya ya, apapun dilakukan ya, segalanya berlebihan. Kemudian yang keempat adalah sifat
sabu'iyah. Nah, itu kebuasan. Apabila menguasai diri manusia ya, seperti hewan buas layaknya ya, maka dia suka bermusuhan ya, dikit-dikit itu berkelahi ya, suka marah. Nah, suka melampiaskan amarahnya ya. Kemudian suka menyerang ya, suka membunuh, suka memaki, sukanya bermusuhan, sadis ya, kejam, marah ya, memukul dan lain sebagainya. Sebagaimana layaknya hewan buas ya. Nah, jadi keempat sifat ini tentunya tidak tumbuh serta-merta ya sekaligus, tetapi biasanya bertahap ya, berangsur ketika dari yang kecil ya, tadi sedikit ada gejala tidak kita taubati ya, tidak kita sadari, maka dia akan berkembang ya menjadi sifat-sifat yang berikutnya. Nah, biasanya itu akan dimulai dari sifat bahimiyah ya, yaitu tadi sifat kehewanan ya. Nah, itu yang pertama kali muncul ya, dimulai dari bahimiyah, kemudian nantinya akan disusul ya, ketika itu tidak terkendali akan merembet ya menjadi sifat ini ya, subu'iyah ya, ganas ya. Jadi asalnya kehewanan, terus menjadi buas ya, dan selanjutnya akan muncul sifat syaitaniyah, dan yang terakhir itu yang paling paling tinggi ya, penyakit kronisnya ketika sudah muncul sampai rububiyah ya. Nah, jadi ketika seseorang tadi terjebak ya sifat kesyaitanan, melampiaskan ya hawa nafsunya ya, makan berlebihan ya, tidur berlebihan ya, kemudian hal-hal yang mubah itu ya terlalu berlebihan, sehingga akhirnya kan dia untuk memenuhi kebutuhannya itu segala cara tadi ya. Nah, baik menipu ya, rakus, tadi muncul yang bahimiyah ya, egois. Nah, akhirnya suka berzina tuh ya. Kalau orang sudah melewati batas ya, harusnya kan sudah cukup ya dengan pasangannya, tapi karena tadi dia serba berlebihan ya, bahkan kita lihat fenomena sekarang ya, demi memuaskan hawa nafsunya orang sampai mengeluarkan harta ya yang tidak sedikit ya untuk berzina, dan itu juga didapatkan dengan cara yang haram akhirnya ya, sebagaimana syaitan lakukan, korupsi ya, menipu dan seterusnya. Nah, inilah yang akhirnya membuat seseorang itu tadi ya muncul sifat ketuhanan ya, dia merasa paling hebat ya, sehingga di sini dia inginnya terus ya menduduki jabatan ya, tidak mau kehilangan jabatannya, kekuasaannya ya, karena untuk memenuhi segala potensi-potensi yang ada di dirinya. Nah, karena itu kalau kita sudah merasa muncul ya ada gejala-gejala, mulai dari yang awal dulu ya, sifat bahimiyah tadi seperti hewan ya yang berlebihan, maka kita kendalikan ya dengan akal kita ya, seperti makan ya, kita jangan berlebihan. Kita lakukanlah puasa ya untuk menahan baik nafsu seksual, nafsu berlebihan dalam hal makan ya, nafsu dalam berbicara kadang ya. Nah, jadi dengan puasa itu salah satu ya meredam sifat ya bahimiyah ya, kehewanan tadi ya. Nah, kemudian tadi lanjut ya sifat subu'iyah, kalaupun nanti muncul ya suka marah, maka itu harus kita tahan ya, kata Rasulullah ya, la tadgab, kita tidak dibolehkan ya melampiaskan marah. Jadi kalau ada sifat mau marah ya, ada sifat yang arogan, egois tadi ya, sifat kejam ya, itu harus kita redam ya dengan cara, kalau kita lagi marah berdiri ya, maka disuruh kita duduk. Kalau duduk kita diperintahkan berbaring ya, ataupun bahkan kita diperintahkan juga kalau tidak sanggup ya untuk berwudu, sholat ya. Jadi tidak boleh marah itu kita lampiaskan. Karena ketika kita lampiaskan ya sifat marah itu, yang ada akhirnya setan yang menguasai kita ya, tadi kesyetanan ya, sehingga muncul sifat-sifat yang membahayakan orang lain ya. Ketika memperturutkan marah itu kan ya akhirnya yang ada perkelahian, permusuhan ya, segala cara dia halalkan untuk memenuhi segala kebutuhannya. Nah, karena itu penting ya kita memahami potensi-potensi ini, sehingga kita kendalikan tadi ya dengan banyak-banyak beristighfar ya, supaya dengan mengingat Allah ya, dengan terus mengingat Allah ini, maka akan teredam ya hawa nafsu itu. Nah, kemudian juga kita perbanyak tadi dengan
peningkatan iman ya, dengan menuntut ilmu ini salah satunya ya untuk meningkatkan iman kita dan terus menambah amal soleh ya, karena dengan iman dan amal soleh inilah yang bisa meredam ya potensi-potensi buruk tadi. Nah, jadi Masya Allah ya, ummahat fillah, ketika kita bisa istiqomah ya di dalam menuntut ilmu agama ini ya, bahkan jaminan Allah, orang yang meninggal ya dalam keistiqomahan menuntut ilmu, maka dia akan dimatikan dalam kondisi syahid ya, sama dengan orang yang mati syahid ya. Karena itu mudah-mudahan Allah ya mengkaruniakan kita istiqomah ya di dalam hal menuntut ilmu ini, sehingga terus ya menambah iman kita, dan juga semoga kita bisa istiqomah ya di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi materi kali ini ya cukup singkat ya Ibu-ibu. Kita tambahkan sedikit ya tentang meredam ya keempat sifat tadi. Tentunya di sini di antaranya kita harus berhati-hati ya dalam segala hal ya, dalam berkata, berbuat ya, untuk senantiasa berpikir sebelum melakukan sesuatu, dan tentunya juga kita harus meluruskan niat ya di dalam melakukan apapun ya, niat selalu kita luruskan dalam rangka meraih ridha Allah, dan jangan pernah lupa kita selalu minta ya pertolongan kepada Allah dalam setiap melakukan kebaikan. Karena tanpa pertolongan Allah ya bisa jadi eh, akan tercemari ya kebaikan kita tadi, misalnya dengan sifat ria, ujub ya, bangga dan seterusnya. Karena itu segala ibadah pun ya, kalau tanpa pertolongan Allah, maka kita tidak akan bisa ya untuk mendapatkan kesempurnaan ya ke ibadah kita. Nah, di sini tentunya ya untuk menahan hawa nafsu tadi ya, kita banyak-banyak di sini untuk berpuasa ya, kemudian sifat qanaah ya, ini perlu kita tumbuhkan, sifat cukup ya dengan apa yang Allah berikan ya, tidak terlalu dengan dunia itu ya kita terima dengan ikhlas ya, tidak sampai membuat kita itu menghalalkan segala cara ya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia ya. Kemudian menjaga harga diri kita ya untuk tidak bermaksiat ya, karena maksiat itulah tadi yang akan menjerumuskan ya ke harga diri kita menjadi serendah-rendahnya ya. Nah, kemudian zuhud ya, artinya ya kita dalam mengambil sesuatu di dunia ini artinya sesuai kebutuhan ya, bukan dalam rangka memperturutkan hawa nafsu maupun kesenangan semata. Kemudian sifat jujur ya, tawadu ya, untuk senantiasa rendah hati, jangan pernah ada kesombongan ya dalam diri kita ya, kebanggaan, ujub tadi ya. Semua kebaikan, semua prestasi yang diberikan Allah itu tiada lain adalah amanah ya, dan juga adalah karunia Allah, sehingga kita tidak layak ya untuk merasa bangga ataupun merasa hebat ya dengan apa yang kita peroleh, karena semua itu hanya titipan ya, dan juga hanya karena karunia Allah ya, bukan karena kehebatan dan kemampuan kita. Dengan demikian senantiasa ya apapun yang kita lihat ya di sekeliling kita, maka kita lihatlah di balik itu adalah Allah ya untuk menentukan segalanya. Nah, kalau kita sudah bisa ya melihat makhluk ini sampai ya ke Allah, maka di situ kita tidak terhijab ya dari mengingat Allah. Itulah ya derajat tertinggi, yaitu makrifat ya. Artinya kita sudah bisa bermakrifat kepada Allah ya, untuk senantiasa mengingat, mengenal Allah, senantiasa merasa ya muraqabatullah, diawasi Allah. Maka itulah kondisi terbaik kita ya ketika di dalam hidup ini kita senantiasa ingat Allah ya, senantiasa melihat kejadian, melihat peristiwa apapun takdir itu, tiada lain kita kembalikan semua itu karena takdir dari Allah, dan itu kita yakin semuanya pasti yang terbaik ya, apapun itu. Kita ridho, kita ikhlas, maka itulah yang membuat hidup kita akan senantiasa mendapatkan curahan tadi ya, kebahagiaan yang tidak putus-putusnya kata Allah ya, di dunia maupun di akhirat ya. Maka di dunia pun akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan ya, apalagi di akhirat ya, bagi orang-orang yang terus tadi istiqomah ya untuk beriman dan beramal soleh. Nah, kemudian akal kita ini juga senantiasa ya kita arahkan untuk memimpin ya potensi yang ada dalam diri kita.
Jangan sampai terbalik ya, kita yang ditunggangi hawa nafsu ya. Maka yang ada tadi muncul ya kesombongan, otoriter ya, kemudian sifat-sifat buruk. Nah, namun sebaliknya ketika kita bisa mengontrol diri kita dengan akal, dengan iman ya, dan amal soleh tadi, maka justru keempat potensi ini tadi bisa kita arahkan ya menjadi positif ya, yang membuat kita akhirnya terkikis ya sifat buruk dalam diri kita, yang memunculkan ya kesenangan beribadah ya, kemudian kalaupun memimpin, dia memimpin dengan adil ya, tidak sombong, tidak otoriter ya. Kemudian hidup juga senantiasa tadi bisa menahan hawa nafsu ya, qanaah, juhud ya, tawadu, dan juga sifat-sifat baik lainnya. Nah, demikian karena bukti ya dari iman ya, amal soleh yang memberikan keberkahan di dalam diri kita itu adalah dibuktikan dengan amal soleh ya, dibuktikan dengan akhlakul karimah ya. Nah, jadi mengukur ya iman seseorang itu ya dari akhlaknya ya. Kalau akhlaknya itu bagus ya, dan dia didasarkan ya akhlak itu bukan karena ingin dipuji ya, bukan karena ingin dihargai orang lain ya, tetapi akhlak yang baik itu dilakukan semata-mata karena Allah, maka itulah wujud tingginya ya keimanan kita di sisi Allah. Jadi kebaikan yang kita lakukan ya, segala amal soleh yang kita lakukan tiada lain kita niatkan semata-mata ingin meraih ridha Allah ya, bukan karena berharap dibalas, berharap pujian dari makhluk ya. Nah, itulah insya Allah ya keempat potensi yang tadi bisa menjadi meninggikan kita, bisa juga merendahkan kita ya, tergantung tadi bagaimana kita menguasai potensi ini ya. Ketika kita arahkan ya dengan akal, dengan iman, dan amal soleh, kita arahkan kepada yang positif, maka itu akan menjadi potensi sehingga menaikkan derajat kita ya, bahkan bisa melebihi malaikat. Sebaliknya ketika potensi ini ya tidak kita pimpin ya dengan akal, yang terjadi bisa merendahkan kita tadi serendah-rendahnya kata Allah ya di dalam surat At-Tin tadi ya ayat 4 sampai ayat 6. Ya, wallahu alam bisawab, ummahat fillah, demikianlah ya materi kita hari ini secara singkat ya. Potensi yang ada di dalam diri kita yang harus selalu kita waspadai ya, supaya tidak menjadi pemicu ya untuk dosa-dosa ya, tidak memicu kita menjadi makhluk yang akhirnya direndahkan Allah ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang ditanyakan, ummahat fillah.